Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Tri Yuli Wahyuwono, Panwascam Kecamatan Kasembon. Dalam hal ini saya selaku Ketua dan Divisi SDM Persdatin. Monggo. Ya, nama saya Dwi Prayogo Pangestu. Saya sebagai anggota Panwascam Kasembon di Divisi PPPS. Dan saya Kusnul Khotimah dari Panwascam Kasembon, Divisi HPPM. Terima kasih. Oke, sedikit saya akan bercerita berkaitan dengan tahapan pemilu serentak 14 Februari yang kemarin, yaitu tahapan tentang rekapitulasi. Jadi di Kasembon rekapitulasi itu baik di tingkat kecamatan, itu kalau di tingkat kecamatan dimulai tanggal berapa Mas kemarin? 18. Kita mulai di hari pertama tanggal 18. Tanggal 18. Hari Minggu. Jadi tanggal 18 hari Minggu kita mulai untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan setelah kita mendapat BIMTEK di Hotel Rise. Jadi praktis H-3 sampai tanggal 18 itu kita hanya tidur paling 2 jam, 1 jam. Karena apa ya? Itu tahapan yang selama ini kita lalui, ya golden note-nya di pas rekapitulasi. Jadi itu waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita bertiga itu mengikuti dari awal sampai akhir. Berapa hari waktu itu Mas? Tanggal 18 sampai 4 hari ya. 4 hari ya. Kan di 21 lokasi itu ya. Bertempat Hari Rabu. di gedung di Pendopo, Kecamatan Kasembon. Jadi yang hadir waktu itu BPK, Panwascam, kita juga Panwascam menghadirkan semua PKD dan staf dari kecamatan untuk ikut dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Termasuk di situ juga ada saksi dari Parpol maupun Paslon, terus PPS di wilayah Kecamatan Kasembon, serta Muspika kemarin, dan juga keamanan. Kayaknya ada beberapa masalah yang terjadi pas waktu rekapitulasi itu Ya. di TPS 13 Desa Pondok Agung ya Pak. TPS 13 Mas ya? Dan sebenarnya banyak. Ada yang istilahnya apa ya? Akhirnya kita hitung ulang ya? Enggak Kota-kota. dalam satu desa itu enggak 1, 2 TPS saja. Ada beberapa Untuk yang TPS Pondok dalam satu Agung desa itu 4 TPS. ya, Jadi 4 TPS. yang memang harus buka kotak. Itu harus, karena kita tanya ke KPPS-nya untuk memastikan dan meyakinkan salahnya di mana. Terus di samping itu KPPS juga tidak menulis kejadian khusus. Jadi kan kita KPPS tidak bisa meyakinkan bahwa ini salahnya di mana. Terus yang di TPS 13 Desa Pondok Agung itu karena apa? Karena itu ada salah dapil Bukan 6. surat suaranya. Iya. Suara Dari kabupaten. Ada beberapa TPS di Desa Pondok Agung itu Dua, kemasukan, iya 2 TPS 6 dan TPS 13 13. kemasukan dapil 6. Waktu di penghitungan surat suara di TPS-nya itu tidak diketahui. Pertama ikut surat suara tidak sah Pak. Yang Pertama dimasukkan suara tidak sah. Terus dengan koordinasi dengan PPK dan KPU akhirnya disuruh masukkan ke Suara parpol. surat suara parpol. Akhirnya hitung lagi. Itu di sekitar jam 9 malam. Terus pas dihitung lagi ternyata ada selisih di dapil tersebut. Terus dihitung lagi sampai 3 kali dihitung. Selesai dihitung lagi di kecamatan waktu itu. Nah, pas di kecamatannya itu ada parpol yang intinya dia tidak itu loh Pak, tidak setuju dengan hasilnya. Dengan hasil. Jadi dia itu pingin dihitung ulang, pingin tahu benar-benar masuknya yang dapil 6 itu kemana saja, seperti itu. Terus Dan ternyata ada kelebihan dapil 6 itu 10 surat suara. Sekitar 10 Ya, surat suara. 10 surat suara. Yang 1 surat suara itu memang dinyatakan tidak sah. Terus ada 4 surat suara itu ada 9 surat suara yang masuk ke parpol. Antara lain mungkin bisa 3 partai politik. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 2 seperti itu. Yang 4
ikut Empat PAN. ya, Partai Empat PAN, sama. Partai PKS, dan Partai Golkar. Dan itu juga bermasalah sampai di tingkat bermasalah di tingkat kabupaten. kabupaten. Karena waktu penginputannya di desa itu, di kecamatan itu tidak, itu sirekapnya itu tidak bisa tersimpan, jadi tidak bisa terinput waktu itu. Akhirnya malam hari pas penghitung rekap kecamatan itu minta hitung ulang lagi dari parpol, dari saksi partai seperti itu. Akhirnya kita hitung ulang lagi seperti itu. Terus akhirnya sampai pagi itu sebetulnya malam sudah dipastikan hasilnya, berhubung si rekapnya itu belum bisa terakses, jadi teraksesnya baru pagi. Pagi itu setelah diputuskan ternyata saksinya sudah banyak yang pulang seperti itu. Terus pas perekapannya di kabupaten memasukkan hasilnya itu ternyata hasil yang lama. Jadi yang gini, dimasukkan kotak. Mungkin teman-teman PPK capek atau gimana, karena 4 hari 4 malam kita tuh rekap di kecamatan itu sampai hari pagi, terakhir itu sampai pagi. Hari terakhir itu sampai subuh. Jadi kalau hari pertama, kedua, ketiga itu sampai jam 12 ya. Jam 12 kita memang harus membatasi sampai jam 12 karena juga tenaga kita. Akhirnya pas sudah DA clear, sudah dicetak ya, clear dan ditandatangani oleh semua saksi, ternyata mungkin teman-teman PPK memasukkan DA-nya ke kotak apa itu, kontainer yang mau dikirim ke KPU itu yang belum ditanda, yang salah, yang belum direvisi, yang belum diperbaiki. Karena sebelum penghitungan sudah ada DA. Sebelum perhitungan yang belum perbaikan. Kita cross check data dari Panwas dan PPK, ada selisih, itu juga atas sepengetahuan saksi semua. Akhirnya kita benarkan, jadi sanding data antara punya Panwascam sama PPK. Nah, betul, setelah ditandatangani saksi ternyata mungkin pihak PPK, teman-teman PPK salah memasukkan DA-nya. Ternyata yang dimasukkan ke kontainer DA yang salah, yang belum direvisi, yang belum perubahan, yang belum ada perubahan. Jadi bacakan itu. Akhirnya kita terkendala di rekap tingkat kecamatan sampai nginap 1 malam. Ya itu suka jadi Panwascam kecamatan. Lagi TPS yang rodok bermasalah di kecamatan Kasempet itu di desa Sukosari ya Pak, ya. TPS 4 waktu. TPS yang itu malamnya kan hujan badai itu di Kasembon. Ada salah satu tenda kita yang roboh, tapi itu di TPS lain dari yang mau kita ceritakan, TPS 11. TPS 11 itu ya. Oh 11, ya, waktu itu untuk ruang tunggu aja yang roboh. Tapi ya, untuk yang tempat pencoblosan sih ikut angin waktu itu, jadi kita jaga sampai pagi. Terus yang TPS 4 tadi, nah setelah badai itu di TPS 4 itu ada mati lampu. Kan semayanan tuh PTPS sama PKD sama kita jam 3 malam itu untuk pengambilan, karena di sana itu diambil ya Pak sama KPPS-nya, kotak suaranya. Jam setengah pagi itu sudah standby kita nunggu di balai desa. Ternyata TPS 4 itu mati lampu, sehingga antri sampai setengah 5 pagi baru dikabari kalau itu listriknya itu sudah nyala. Akhirnya baru kita ngantarkan ke TPS tersebut. Terus PKD-nya kan PTPS-nya kan pulang nih, sudah diserahkan sama apa itu Linmas. Sudah kamu tunggu dulu pulang. Habis pulang itu masuk mulai jam 7 lagi. Ada beberapa jam lagi lampu mati lagi. Untuk TPS 4 itu kendalanya seperti itu. Terus pas proses pemungutan suara tidak bikin ya Pak. Ini pada waktu itu daftar hadir pemilih ternyata itu pada waktu masih berselang berapa jam, PTPS itu mengetahui bahwa daftar hadir itu tidak ditandatangani oleh pemilih. Banyak yang tidak tanda tangan gitu ya. Ya, akhirnya PTPS merekomendasikan yang
baru hadir nanti suruh tanda tangan, dan yang belum hadir nanti salah satu KPPS menjemput bola untuk memintai tanda tangan itu. Keliling door untuk meminta jadi tanda tangan. pemilih yang tidak tanda tangan di daftar hadir akhirnya didatangi ke rumah satu-satu untuk minta tanda tangan. Terus setelah tanda tangan ternyata tidak klop antara C undangan dengan tanda tangan tersebut, selisih 1. Karena setelah diperiksa ada seorang ibu itu bawa undangan itu 3, tapi yang datang satu, kan satu itu milik anaknya ternyata. Milik anaknya dititipkan, dikembalikan maksudnya, tapi kok dijadikan 1. orangnya kerja di luar luar kota kan nggak pulang, tapi undangannya dibawa itu sampai sore lek nyari itu Pak. Pas dikasih masukan sama PTPS itu deh nggak nurut, ya sudah nanti dicari aja ketemu seperti itu. Ya, akhirnya sampai malam itu nyari undangan yang selisih tadi. Yang paling krusial itu masalahnya setelah DA sudah dicetak, hasil sudah dicetak. Untuk penandatangannya untuk saksi itu ditandatangani di kolom KPPS. Di kolom KPPS. Itu jadi itu paling terakhir. Cetak lagi. Paling terakhir. Dan lampu mati lagi, nunggu lampu listrik nyala lagi. Waktu penggandaan kalau nggak salah hasil ya. Itu habis printer 3 di KPPS itu. Nggak tahu. Nggak tahan. Sampai segitunya sampai saya nungguin waktu itu. Sampai ya mungkin terus capek akhirnya ya. Capek. Mungkin capek. Padahal ya untung kita tuh di waktu BIMTEK PTPS itu kita tekankan kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan apa yang kita arahkan waktu di BIMTEK, ya sudah kamu langsung aja ngomong ke KPPS-nya gitu. Jadi kemarin temuan itu banyak karena itu hasil memang kita lihat di form kejadian di buku catatan yang kita kasih PTPS itu runtut semua dari kejadian mulai awal sampai akhir, mulai dari Minggu Tenang ya. Ini semuanya tercatat permasalahan apa saja yang di TPS tercatat. Ada lagi sing rada aneh Pak. Pas jam 4 pagi itu ada kita dari pengawas ke TPS 4 tadi. Nggak ada orangnya sama sekali tuh. Ada satu tok dari partai PDI saksi dari ternyata PDI. Istirahat. Kita kemana ini kok tutup panasnya kok tutup itu pemilihannya, katanya yang punya rumah tuh sudah gak usah direken kertas-kertasnya, tidur saja di sini, dikasih tempat tidur. Ternyata tidur itu di kita yang punya rumah yang ditempati TPS itu. Kita memaklumi juga memang. Kalau dipaksakan juga nggak selesai kan boleh istirahat. Aturannya kan boleh istirahat tapi Pak, tapi kan nggak boleh meninggalkan tempat. Dia nggak meninggal tempat, tapi ya intermezzo. Waktu itu TPS-nya tak panggil, saya bilang gini, kamu pulang? Enggak Bu, saya enggak pulang, saya di situ. Tapi kamu tidur? Enggak, omong-omongan sama temannya. Itu kayak pindang, jejer-jejer semua. Dan akhirnya itu kan selesai sampai besok ke tanggal 15-nya. Tanggal 15-nya itu pun isak baru selesai. Jam 7-an lah, baru terkirim ke blok, langsung ke bulog, langsung ke logistik, ke PPK. Iya. Jadi kemarin kita tuh sempat khawatir kaitannya dengan pemilih yang DPTB. Kan banyak dari luar pulau, luar kabupaten dan juga luar provinsi. Itu kita khawatirkan kemarin itu kalau terjadi pemberian surat suara. Nah, kan kemarin ada yang dari Lampung, ada yang dari Tangerang. Kalau selisih aja ngasih surat suara lebih. Kalau dari luar provinsi kan hanya 1 dapatnya. Pilpres, takut kami itu lebih. Nanti dikasih Pilpres, dikasih provinsi atau dikasih DPD. Otomatis kan terjadi PSU. Tapi, alhamdulillah antisipasi kita, terus kita pengawasan di situ juga ekstra. PTPS juga kita doktrin berkali-kali, juga kita BIMTEK khusus yang khusus ada DPTB-nya. Yang ada DPTB-nya di Desa Sukosari. Hampir semua TPS itu ada DPTB yang dari luar pulau, terutama dari Lampung. Ya alhamdulillah itu semua tidak terjadi, lancar, hanya mungkin
kesalahan administrasi ya. Kayak kesalahan Iya. penulisan. Salah penulisan, jadi waktunya 6, Surat suaranya di betul. angkanya angka Iya. 6, Terus terus turusnya ada berapa gitu Turusnya kan beda. gitu, Berarti kan beda. merubah hasil suara-suara. Akhirnya kan nggak sesuai dengan jumlah suara-suara yang ya, sesuai yang dengan jelas daftar pemilih. asik sih kita jadi panwascam itu. Ya kesan-kesannya ya mana ya? Gimana Mas kesannya Kalau sampai? saya sendiri, Saya pengen jadi panwas enggak sampai. kalau lihat dari saya itu kemarin ya kayak melihat dari tahun yang sebelumnya kok yang berbeda gitu loh. Iya. Kayaknya mau ada apa ya lebih di Lebih detail gitu ya Mas. kan ya kalau sekarang ini lebih detail. Lebih detail, Lebih iya. detail. Tapi kok apa ya kayak menguras pikiran kayak gitu. Seolah-olah seperti itu. Terutama AKP. Terutama KP. Tapi asik kok Ya kesannya apa ya? Kita bawa asik aja. Mungkin kita dari pelosok Kecamatan Kasembon yang bisa dikatakan paling jauh, biarpun itu nanti letaknya paling jauh itu paling ujung kulon, ada 6 desa, ya kita bawa asik aja. Misalnya ada rakor kemana ke Malang kan bisa dikatakan, kalau bisa dikatakan ngeluh ya ngeluh, tapi ya asik aja. Sering telat. Kalau telat itu ya udah resiko aja. Enjoy aja gitu. Kesannya, Mauli dulu. Jadi kalau saya kesan dan pesan menjadi panwascam selama ini, alhamdulillah. Jadi di panwascam itu tidak hanya dituntut untuk pengawasan, untuk kaitannya dengan pelanggaran, tapi kita juga dituntut dengan tertib untuk administrasi, pelaporan. Jadi selain pengawasan di lapangan kaitannya dengan tahapan itu kampanye atau pelaksanaan pemungutan suara, kita ke kantor juga langsung disuguhi dengan laporan kegiatan buat form A. Jadi kompleks dah, orang panwascam itu harus multi talent kalau menurut saya, harus bisa segalanya. Kita harus berani. Nah, kita harus berani. Satu, kita harus tegas. Kadang juga kita harus humanis. Jadi karena yang kita hadepin di lapangan kulturnya itu macam-macam. Ada yang kita pendekatan dengan kasih sayang, ada juga dengan apa ya, sedikit menunjukkan power bahwa kita itu panwas, ada juga yang dengan selengean. Jadi makanya kalau jadi panwas itu kalau menurut saya ya harus multi talent, ya harus bisa humor, tegas, ya segalanya harus bisa. Karena kita lawan bicara kita gitu. Secara administrasi juga kita harus paham. SPJ itu kan waduh koyo-koyo Mbak, jadi habis ini belum selesai, tugas menumpuk. Belum yang lainnya. Ya, belum yang lainnya. Tapi alhamdulillah 3 ini kita solid, kompak, terus kita tetap menggunakan asas kolektif kolegial. Apapun yang terjadi di wilayah Kasembon ya kita bertiga sebagai penanggung jawab, dan saya sangat berkesan menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Malang. Terima kasih. Mbak Rusnulnya mungkin. Kalau dari saya sih pengalamannya sangat seru. Karena apa? Dengan adanya dulu kan di Kasembon itu tidak ada pengawas panwascam perempuan nih. Ya, baru kali ini. Tetapi peraturan kayaknya tidak sama yang dulu. Yang dulu itu agak luwes-luwes aja, mungkin yang sekarang itu rotok pandang ya. Jadi mau tidak mau kita harus menerapkan itu karena pengawaskan hukum berjalan ya Pak. Jadi kita segala sesuatu itu harus menyesuaikan, harus sesuai aturan. Terutama di itu pas waktu itu pengalamannya di tempat TPS itu kita kan pernah ditanya nih, ini gimana Bu? Masuk apa ikut memenuhi syarat apa enggak? Wah, waktu itu tidak memenuhi syarat sekali karena terlalu sempit. Terus kita bilang ada beberapa TPS seperti itu. Ada beberapa kita bilang sempit dan tidak, ukurannya kan 8x10 lah aturannya di situ, mungkin kira-kira cuma 4x8 saya bilang enggak memenuhi syarat itu. Terus ternyata PPS-nya enggak terima. Ada juga sama kepala desanya juga enggak terima. Akhirnya beliau
mengecap kita, terutama saya. Dia bilang dari dulu juga tidak apa-apa di situ. Sejak ada perempuan, sudah ada macam perempuan jadi rewel seperti ini, cerewet. Saya sudah minta ampun sama mereka. Saya cuma menjalankan aturan. Saya bilang sampai saat ini saya ketemu disatru sama mereka. Ya kita fair-fair aja sih, nggak ada masalah. Akhirnya kita juga pernah koordinasi sama Bapak Komisioner Kabupaten juga, beliau juga bilang kalau enggak 8 kali 10 ya sudah, ya pakai tebak aturan aja itu. semua. Jadi ada yang segitu, ya cuma beberapa saja. Akhirnya Yang kita utamakan itu untuk akses yang disabilitas saja. Iya. Kan ada yang memang untuk akses disabilitas yang susah. Sama yang di Wonoagung itu Pak, jalannya kan wide sekali itu juga. Terus ya itu resikonya, dan sampai hari ini juga ada PKD kita yang Pak disatru kepala desanya gara-gara juga dia mengikuti aturan terkait waktu itu loh Pak, hitung ulang. Jadi rekap di kecamatan itu kan kita karena ada selisih, jadi salah penulisan kalau menurut kami, dan pihak KPPS tidak bisa meyakinkan salahnya ini di mana, apa. Dan tidak ada berita acara. Tidak ada berita acara atau kejadian khusus tidak ada. Jadi ya terpaksa kita harus buka kotak hitung ulang. Itu juga kita diatakan sok apa ya, sok kenceng, sok tegas, tapi ya tidak apa-apa. Semakin kita disitu kan nanti ya apa ya, waktulah yang akan menjawab. Akhirnya PKD itu akhirnya juga semuanya BPK, BPS akhirnya kan ke kita itu fine. Oh, kalau nggak ada Panwas mungkin nggak seperti ini, gitu. Terus sering juga kita itu dari Panwascam digemomok sama PPK untuk aturan-aturannya PPS, Mbak. Seperti iya. Ketika ada aturan yang kira-kira PPS itu kadang-kadang kan malam Pak, nggak berani malam Pak, kan alasan gitu. Dia alasan ke nanti ada Panwas mau monitoring mau ke TPS, jadi kamu nggak boleh pulang. Sehingga suatu saat jam 10 malam ada PPS itu dari beberapa desa itu telepon kita, dan Mbak Kusnul saya mau pulang ya. Loh, jangan belum pulang. Saya bilang, ya perempuan belum pulang, masih di balai desa. Katanya Pak PPK saya tidak boleh pulang karena dari Panwas mau ada monitoring ke desa. Ampun, kita itu sudah berkali-kali dikambing hitamkan Pak sama PPK seperti itu. Ya sudahlah, kita sebetulnya mau marah sama mereka, tapi tak pikir dulu, pikirnya bermanfaat apa enggak, seperti itu. Kalau memang kita itu ditenteni bermanfaat dan pekerjaannya mereka selesai, ya sudah silahkan. Tadi ya gitulah Mbak, intinya kita itu tidak ada nama baik sama sekali sampai hari ini, khususnya saya. Kalau instruksi ke PTPS juga, kalau kita yang instruksi dari pagi itu mbok lapo berok-berok ke pagi itu dan dituruti iku njaluk apa. Aku cuma, oh iya, Bu Menteri saya nyengap. Padahal kita itu ya wis Mbak, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.